yang berikutnya yang ini mutual holdings. Saya akan share screen. Nah, dalam mutual holding ini isunya sama. Jadi ketika kita punya kepemilikan di mana ada yang saling memiliki seperti itu. Jadi persoalannya adalah ini kita punya satu nanti bagaimana kalau induk sama anak saling memiliki. Nah, yang pertama kalau kita lihat misalnya ada A itu memiliki B, anak perusahaannya, B memiliki A, saya ke atas ya, kita pakai itu ya, pakai gambar aja deh supaya mudah. Nah, dalam kondisi seperti ini, ketika parent memiliki 80% subsidiary A, kemudian subsidiary A memiliki 10% saham B, maka sebenarnya kalau kita konsolidasi, saham yang diterbitkan oleh parent dibeli oleh A ini sebenarnya bukan saham beredar, ya, kan dibeli oleh dari kantong kiri ke kantong kanan. Jadi kalau diterbitkan oleh parent, dia sebenarnya bukan merupakan saham beredar, dia harus dimasukkan sebagai saham tidak beredar. Nah, sama aja kayak seperti suatu perusahaan, pertama dia menerbitkan sahamnya, lalu beberapa saat kemudian dia membeli sebagian sahamnya. Itu kalau di materi di intermediate atau prinsipal, ya pengantar akuntansi atau akuntansi keuangan menengah, kalian mengenalnya sebagai treasury stock, ya kan? Nah, jadi kalau nanti masing-masing dalam pembukuan masing-masing, parent akan mencatat investment in A. Ya. Kemudian subsidiary akan mencatat investment in parent. Maka ketika dikonsolidasi, investment in parent itu harusnya nggak ada. Karena dia satu. Ya sama juga, investment in A nanti nggak ada kan, karena digabung semua. Nah, dia akan dihilangkan kemana? Kita menggunakan pendekatan treasury stock tadi. Ya kita bisa catat sebagai treasury stock. Jadi nanti kita kredit, debitkan treasury stock. Nanti kita laporkan di bagian bawah, dia akan melaporkan adanya. Jadi ada capital stock, retained earnings dan sebagainya, lalu dikurangi treasury stock. Kan ingat ya pelaporan treasury stock bagaimana. Nah, itu salah satu pendekatan. Jadi pendekatan pertama nanti akan diakui atau dicatat sebagai treasury stock. Pendekatan kedua yang disebut pendekatan konvensional, saya langsung ke bawah lagi, karena nggak ada di ini ya, langsung ke bawah. Nah, pendekatan konvensional itu pendekatan yang sebenarnya yang diusulkan paling awal, disebut konvensional karena dia pendekatan yang pertama kali diusulkan. Dan treasury stock itu pendekatan yang munculnya belakangan. Tapi treasury stock itu hanya berlaku kalau hubungannya antara induk sama anak saja, langsung. Ya. Tapi kalau misalnya antara anak sama cucu, dia nggak bisa pakai treasury stock. Ya, itu persoalannya. Karena kalau di bawah tadi, kita nggak bisa catat sebagai treasury stock, karena dari parent, misalnya parent beli sahamnya subsidiary B ya, kemudian subsidiary B beli subsidiary C, tapi subsidiary C beli subsidiary B. Nah, masalahnya adalah ketika mereka membeli ini bukan di capital stock sama retained earning parents, jadi nggak bisa pakai treasury stock. Tapi conventional approach itu berlaku. Nah, di conventional approach itu pendekatannya adalah ketika anak perusahaan membeli induk perusahaan atau cucu perusahaan membeli anak perusahaan, maka itu dianggap sebagai penghentian saham. Jadi sahamnya seolah-olah dihentikan. Ya, kayak retire gitu. Jadi kayak suatu perusahaan menerbitkan saham terus membeli lagi kemudian di-retire. Nah, kalau di-retire berarti nanti capital stock-nya harus dikredit, didebit, dihilangkan ya. Sama retained earnings yang terkait. Kalian mestinya sudah mempelajari ini di intermediate, tapi kalau nanti masih lupa atau bingung, kita bisa bahas. Nah, itu isu pertama. Jadi isu pertama adalah bagaimana melaporkan atau menghilangkan ya nanti
investment in parent ya yang ke atas, kepemilikan ke atas, atau investment in son dari grandson, itu bagaimana melaporkan ya. Kalau terutama untuk parent sama subsidiary itu bisa dianggap sebagai treasury stock, bisa dianggap sebagai penghentian saham. Ini pendekatan pertama. Itu yang dimaksud pertama. Yang kedua, nanti kerumitannya adalah kalau kita bicara konvensional, itu kerumitannya adalah bagaimana memperlakukan berapa income-nya. Karena income pada subsidiary itu dia punya share income ke parent. Parent punya share income ke subsidiary. Ya, ini complicated-nya. Jadi kita harus menghitung efek dari keduanya supaya hasilnya match. Nah, ini pakai persamaan matematika nanti, tapi nggak terlalu sulit lah, matematikanya simpel. Kita bahas dulu yang pertama treasury stock. Kita gunakan contoh berikut. Jadi diasumsikan bahwa PEM itu mengakuisisi 90% dari Sun pada 2016, ya, sebesar 540. Pada saat itu capital stock sama retained earnings-nya totalnya 600.000. Berarti ini tidak ada goodwill, ya, karena investment cost sama dengan book value. Kemudian Sun, si anak perusahaan, membeli 10% ya, pada tanggal 5 Januari. Jadi beberapa itu sebesar 140.000. Pada saat itu kapitalnya dari PAM itu kapital stoknya 1 juta, retained earnings-nya 400. Ini 1.400.000 kali 10%, 140.000. Investment cost juga sama dengan dengan book value. Jadi tidak ada goodwill juga. Jadi dalam kasus kita tidak ada goodwill. Nah, kemudian dalam setahun itu dilaporkan ada trial balance. Karena ini akuisisinya di awal tahun. Jadi di akhir tahun masing-masing melaporkan ada sales, ada expenses masing-masing. Kemudian ada investment yang masih saldonya masih sama. Kemudian bagaimana kita konsolidasi pada akhir tahun 2016. Nah, kalau perusahaan menggunakan pendekatan treasury stock, ya, karena dianggap treasury stock, maka itu bukan si Sun dianggap nggak memiliki PAM 10%, karena treasury stock. Ya. Jadi dalam hal ini prinsip pertama adalah bahwa tidak ada investment income dari investment in PAM 10%, 140.000 itu tidak akan dicatat investment income atau tidak ada investment dalam untuk konsolidasinya ya, tidak ada investment income. Lalu share-nya itu tinggal kita lihat aja, share-nya itu sekarang 90% kan ya, 90% itu sama dengan kita lihat Sun punya sales 160, expenses 100, jadi net income-nya 60 dikalikan 90%, 54%. Jadi di sini kuncinya adalah berapa investment income dari masing-masing. Dalam hal ini tidak ada investment income dari Sun, investment income dari PAM untuk kepemilikan di Sun yang 540.000 itu adalah 54.000. Cara menghitungnya dari mana? Kepemilikannya 90% dikalikan income-nya, net income-nya 160, sales dikurangi expenses 100, jadi 54%. Paham di sini? Gampang ya? Ini gampang sekali nih, pendekatan treasury stock. Nah, kalau sudah, kita ingatkan bahwa PAM akan mencatat investment income 54, berarti ada di sini. Jadi, setelah kita tahu berapa investment income dari PAM, maka kita bisa tahu, oh kenapa ini angkanya 54.000. Ya. Dari tadi hitungan di atas ini. Kemudian tidak ada investment income yang dicatat oleh Sun yang 10% tadi. Nah, eliminasinya ya udah kita eliminasi dulu yang investment income ya. Kita debit 54. Kemudian karena tidak ada dividen, kita kredit ke investment in Sun. Yang B, reciprocal account-nya kita hilangkan 200, kita hilangkan ya retained earnings, capital stock ke investment in Sun. Nah, kemudian yang C tadi investment in PAM
kita reklasifikasi dari investment in PAM ke treasury stock. Ya. Yang D, kita akui non-controlling interest 10%-nya. 6, ya. Kemudian kita tambahkan 6 di sini. Jadi gampang sekali nih untuk tahun pertama setelah akuisisi. Jadi kuncinya adalah, pertama kalian harus tahu bahwa tidak ada investment in Sun pada subsidiary untuk mutual holdingnya, tidak ada. Investment income pada parent sesuai dengan tingkat kepemilikannya. Oke, tadi 90%. Oleh karena itu yang 10% non-controlling interest. Lalu yang ketiga, investment in PAM yang dicatat oleh Sun akan direklasifikasi menjadi treasury stock. Silakan, ada yang bertanya? Paham ya? Paham. Saya sekarang masuk ke gimana kalau tahun berikutnya. Nah, di tahun berikutnya, 2017, PAM melaporkan earning 120.000, dividen 60.000. Kemudian Sun melaporkan separate earnings-nya ya 80.000 dan dividen 40.000. Nah, karena kepemilikan dari PAM itu 10%, ya, mestinya PAM Sun akan mencatat investment in PAM, investment pada parent, itu berdasarkan cost method. Karena kepemilikannya cuma 10%. Jadi dia akan mencatat sebesar cost method. Ingat ya, kalau di itu kita sudah belajar sebelumnya, kalau dia di bawah 10 sampai 25%, maka kalau di bawah 20%, maaf, itu pasti pakai cost method. Kalau dari 20 sampai 25% bisa pakai cost method, bisa pakai equity method, tergantung dari bukti-bukti yang menguatkan. Kalau di atas 25% pasti pakai equity method. Kalau di atas 50% melakukan konsolidasi. Tapi kalau perusahaannya mengkonsolidasi, boleh juga pakai cost method. Itu aja tuh yang agak sedikit bikin kalian jelimet. Tapi intinya kalau dia di bawah 20%, pasti dia pakai cost method. Jadi si Sun akan mencatat yang namanya dividen income ya pada cash sebesar 6.000. Oleh karena itu nanti income-nya 86.000 dari 80.000 yang separate ditambah dividen 6.000. Oke? Nah, kemudian PAM akan mencatat investment in Sun berdasarkan equity method. Caranya adalah ketika menerima dividen itu 90% dari 40.000, maka akan dicatat debit cash credit investment in Sun sebesar 36.000. Kemudian dia akan mencatat share of income dari Sun. Sun melaporkan income 80.000 ditambah 6.000. 86.000 dikalikan 90% sama dengan 77.400. Ya, jadi di sini diperhitungkan nih, tidak separate income tapi termasuk income yang dicatat ke investment in PAM apapun itu. Satu hal yang harus kalian tahu, bagaimana kalau reciprocalnya, kepemilikan mutual holdingnya itu bukan 10%, misalnya 30%. Berarti si Sun akan mencatat investment in PAM pada equity method. Kalau pada equity method, dia bukan dividend income, tetapi share of income atau income from PAM. Ya. Jadi disesuaikan aja perhitungannya. Jadi belum tentu dia cost method sini, tergantung tingkat kepemilikannya, bisa aja equity method. Nah, tapi dalam konteks konsolidasi, dividen yang jumlahnya 6.000 tadi, ini kan dari anak ke induk karena treasury ya, karena kita pakai treasury stock,
kan itu dianggap nggak ada. Berarti pada saat itu harus segera kita eliminasi. Nah, eliminasinya adalah dengan mendebit income from Sun 6.000 pada dividen 6.000. Oke, saya kasih tips lagi. Bagaimana kalau ini 30%, Pak? Gitu ya. Kalau 30% berarti kan dia akan mencatat sama ya di pembukuannya Sun, dia akan mencatat investment in PAM pada income from PAM ya. Nah, nanti berapa angka income from PAM tadi masukkan di sini. Income from PAM kita eliminasi. Ingat, konsepnya adalah di atas tadi. Kalau treasury stock digunakan, Sun tidak ada investment income, baik sebagai dividend income atau income from PAM atau income from parent, nggak ada. Harus kita hapus. Cara menghapusnya gimana? Cara menghapusnya dibuat di equity method pada PAM dengan cara kalau dia dividend income kita kurangkan dividennya. Tapi jangan keburu yang equity method dulu ya, saya nggak mau. Kalian yang cost method dulu, nanti saya khawatirnya saya tuh kadang-kadang suka tergoda untuk ngajarin kalian equity method. Tapi cost methodnya aja dulu. Nah di sini, dengan adanya 3 pembukuan ini, ya, maka investment income dari Sun, ya, investment income-nya tadinya dapat 77.400 dikurangi 6.000. Jadinya 71.400. Lalu investment income-nya naik dari ini tambah 77.400 dikurangi 36.000. Jadi bertambah 41.400. Ini kan gampang ya, kalian bisa mengerti. Nah, 41.400 ini kalau kita telusuri itu sama dengan 90% ditambah laba separate dari Sun ditambah 90% dari dividen yang dibayarkan ke Sun. Kenapa 90%? Karena yang 10%-nya punya non-controlling interest. Ya. Jadi dividen income yang dicatat oleh Sun, ya, yang dicatat oleh Sun, hanya 90% miliknya PAM, 10% keluar. Oleh karena itu yang diakui hanya 90%. Ya. Nah, di sini baru ditambah 90% dari dividen 6.000 tadi, ya, yang dibayarkan ke Sun itu yang punya ini udah ya, masa 90%. Terus dikurangi 90% dari dividen yang ini yang dibayarkan oleh Sun ke PAM. Ini kan juga harus itu ya dikurangkan kan. Jadi di sini sebenarnya ada beda sekitar 10% dikalikan 6.000 atau 600. 600 itu adalah nanti yang akan masuk ke share of income dari non-controlling interest. Nah, kemudian PAM investment income dari Sun itu akan 90% kali 80.000 dikurangi ya karena sudah itu ya sudah ditambah di ini itu tadinya di sini ditambah 6.000 kali 90%. Ingat ya, 80.000 kan separate-nya 80.000 ditambah 6.000 kali 90%. Ya. Jadi ini tapi ditambah full dikurangi full 6.000. Berarti itu sama dengan 90% kali 80.000 dikurangi 10% kali 6.000. Kenapa? Karena 90% ya. Ini kan 90% kali 80.000, 80 ditambah 90% kali 6.000 dikurang 100% kali 6.000. Berarti sama dengan 90%
kali 80.000 dikurang 10% kali 6.000. Ngerti ya? Dari penjumlahan ini ke sini, nih. Wah, ini nggak bisa pindah. Ini sama ini ya. Nah, ini 90% kali 80.000 ditambah 90% kali 6.000 dikurangi 100% kali 6.000. Berarti 90% kali 80.000 dikurangi 10% kali 6.000. Nih maksudnya. Oke. Saya pengen kalian ikuti angkanya supaya tahu. Nah, kalau sudah, berapa sih nanti investment insan-nya? Maka investment insan saldo akhir 2016 594 yang ada di sini ya. Nih 594 ditambah income dikurangi dividen 634. Nah, ini bisa juga kita hitung nanti sama dengan berapa equity-nya dari Sun sebesar 706 ya, saldo akhirnya dikali 90%. 706-nya kalau nggak salah di sini. 260 ditambah 86 ditambah 400, 706. Nah, 706 ini. Ya, 706 dikali 90%. Jadi dia match antara itu, antara capital stock, return earning sama investmentnya 90%. Nah, nanti yang beda khusus di sini saja, ya. Sekarang income from Sun masih sama 71,4 sama seperti yang itu. Pokoknya angkanya dari sini nih, income from Sun-nya. Angkanya harus 71,4 ya. Kan udah kita hitung di atas ya. Lalu ada dividen income 6. Kita debit di sini 6. Lalu kita kreditkan dividen dari subsidiary, sisanya ke investment insan 41.400 sehingga investment insan ke saldo awal. Ya, jadi sekarang ada dua karena ada dividen income. Ini kita hilangkan bersamaan dengan investment income-nya. Lalu nanti akan mengoreksi ke dividen ya, dividen dari subsidiary. Lalu akan mengoreksi investment insan sehingga ke saldo awal ya 594. Kemudian kita koreksi reciprocal account 260 ditambah 400 594, kemudian sisanya non controlling interest yang C kita hilangkan ke treasury ya, dari investment ke treasury, yang D kita akui non controlling interest. Non controlling interest kan tinggal kita hitung aja tadi, berarti tinggal 10% ya dari 86.000. 86.600. Lalu dividennya 4, sisanya masuk non controlling interest, selesai. Ya. Jadi intinya di sini seperti yang sudah kita ajarkan sebelumnya prosesnya yang di semester lalu. Cuman bedanya di sini ada treasury stock aja. Ada jurnal untuk treasury stock aja. Ya, sama sedikit complicated karena ada dividen income yang diakui pada Sun kemudian kita hilangkan. Lalu yang berikutnya adalah di equity method ada tambahan jurnal, yaitu jurnal untuk mengoreksi dividen income yang dicatat oleh subsidiary atau mengurangi dividen yang dibayarkan oleh parent, karena ketika parent membayarkan dividen itu ke subsidiary maka sebenarnya tidak ada dividen. Ya, dividennya bukan 60.000 tapi harusnya hanya 54.000. Oke, sampai di sini ada pertanyaan. Ya, jadi ini lebih simpel ya. Pertama, kalian harus ingat nanti investment in PAM, investment in parent itu akan jadi treasury stock. Oke, untuk tidak ada investment income pada subsidiary. Jadi mau dividen income atau income from PAM itu harus kita hapuskan. Nah, yang ketiga nanti equity methodnya ketika ada pembayaran dividen dari parent ke subsidiary yang menjadi bagian dari subsidiary, maka itu harus dieliminasi juga dengan jurnal. Jurnalnya adalah income from subsidiary, debit, kredit, dividen. Udah?
Yang lainnya sama. Yang lainnya kalian ingat waktu di semester ganjil. Oke, sampai di sini ada pertanyaan. Ini yang paling gampang sebenarnya. Kita punya Izin 3. bertanya, Pak. Ya, silakan. Tadi di bukunya PAM kan ada jurnal income from sun pada dividen sebesar 6.000. Terus ada jurnal lagi yang penyesuaian tadi, Pak. Iya. Yang kan itu gini. double, Pak. Enggak. Oh, enggak. Kenapa? Karena si Sun waktu terima dia akan mencatat dividen income, betul enggak? Ini nggak bisa dieliminasi ini. Ini hanya dieliminasi ketika kita membuat kertas kerja. Ya. Nah, eliminasinya gimana? Ya udah, tapi tadi sebenarnya secara equity method sudah dieliminasi di sini pakai jurnal ini. Dia nggak 2 kali. Dia nanti karena dieliminasi akan menyebabkan ya di sini ya, akan menyebabkan income from sun-nya jadi turun. Ya, harusnya 77.400 menjadi 71.400. 6.000-nya kemana? Karena 6.000-nya dicatat di Sun sebagai dividen income. Yang seharusnya juga nggak ada. Gitu. Makanya 2 ini dijumlahkan. Jumlahnya berapa? 77.400. Loh Pak, kenapa kok 77.400? Bukan berapa tadi? Bukan 77 ya itu kan ini ya 77 kan bener ya, maaf saya. Ini kan bener ya 77.400 ya. Benar nggak? 77.400 ya. Terus kita hilangkan, kita munculkan dividen. Kita hilangkan dividen juga. 6.000-nya lari kemana? 6.000-nya lari jadi dividen income di sini. Catat deh, ini berapa nih? 77.400 kan totalnya. Jadi gitu ininya. Paham ya saya ya? Kalau nggak kita begitukan, nanti jumlahnya jadi salah. Kalau di sini tetap 77.400 jadi salah dia. Karena income dari ini dari total ini adalah tadi bukan 77.400 karena di dalamnya ada dividen. Harusnya hanya 80.000 ya, 80.000 kali 90%, 72.000 ya, 72.000 kan saya ya, yang 6.000 ini kan seharusnya nggak boleh jadi income buat itu. Tapi ada 10%-nya. 10, jadi kalau yang 80 nya sebenarnya. Income-nya si Sun ada 2. Income separate 80.000. Oke. 80.000 itu bagiannya dari parent berapa? 90% kali 80.000 ya. 72.000. Nah, yang kedua adalah 6.000 dividen income. Itu kan income-nya dari subsidiary ya. Benar enggak? Karena subsidiary terima dividen dari parent. Jadi dia nyatet dividen income 6.000. Oke, dari 6.000 tadi, kalau kita bicara konsolidasi, ya nggak bisa dong Pak, kan dividen dari parent ke subsidiary itu dari kantong kanan, kantong kiri. Harus dihapus. Oke, tapi ingat, si Sun itu dimiliki parent hanya 90%. Yang 10%-nya dimiliki oleh pihak luar, non-controlling interest. Jadi non-controlling interest tetap dapat bagiannya. Berapa? 10% dari 6.000. Berapa jumlahnya? 600. Jadi 600 dari income yang 72.000 tadi itu bukan miliknya si parent. 72.000 itu milik parent plus non-controlling interest. Berapa jumlahnya? 72.000 dikurang 600 sama dengan 71.400. Nah, 71.400. Yang 600 kemana? Yang 600 lihat di sini di D. 10% kali 80.000 ditambah 600. Dividen income nggak ada.
yang income-nya hanya 80.000. 80.000 dibagi jadi 2, ya, ke parent sama ke non controlling interest. 72.000 ditambah 8.000. Tapi ingat, dividen income yang 6.000 memang tidak diakui oleh parent, tetapi harus diberikan sebagian ke non controlling interest. Sehingga dari 6.000 itu kita ambil 10%, 600. Sehingga jatahnya non controlling interest bukannya 8.000, tetapi 80.000 ditambah 10% dividen income. Karena begitu, maka yang menjadi jatahnya parent hanya 72.000 dikurangi 600 tadi. Sehingga hanya 71.400, bukannya 72.000. Kira-kira paham nggak? Saya ini agak nekat aja sama kalian, saya terangin angkanya dari mana gitu. Tapi kamu juga tanyanya bagus gitu. Jadi kamu kayaknya ngeh. Tapi saya semoga waktu saya menjelaskan kena nih ke kamu ya. Ya, salah. Paham, Pak. Oke. Paham, Pak. Terima kasih, Oke. Pak. Oke. Siapa lagi yang bertanya? Ya. Jadi saya selalu menggunakan buku BIMS untuk mengajar, tidak pakai slide, karena saya ingin ngajari kalian cara membaca buku BIMS. Nah, kalau kalian bisa baca buku BIMS itu bagus gitu, karena lebih bagus daripada workbook lah. Saya khawatir di workbook itu ada salah-salahnya gitu. Makanya saya maunya buku BIMS. Nah, kalian nanti bisa belajar sendiri lagi. Gitu. Kalau ada yang bingung, tolong nanti diskusi sama temennya, kalian saling belajar. Ya. Kemudian kita latihan soal. Oke ya, saya lanjut ya. Berarti yang metode treasury itu sudah oke ya. Nah, sekarang kita mau pakai yang konvensional. Nah, ketika kita menggunakan konvensional, maka saham dari parent yang dibeli oleh subsidiary itu dianggap constructively retired. Retired itu berarti dihapuskan, dihilangkan. Sehingga kalau sebelumnya capital stock sama retain earnings dari PAM itu 100 sama 1.000 sama 400.000, kita kurangi 10%. Capital stock jadi 900, retain earnings jadi 360. Ya. Jadi nanti yang dilaporkan kalau di sini dipakai pendekatan treasury itu dia 1 juta sama 400. Tapi kalau di sini dia 900 tambah 360. Jadi kayak dihentikan ya, dikurangi sahamnya. Nah, bagaimana tuh caranya? Ketika si ini kan si PAM akan mencatat begini nih, investment insan pada cash ya, ketika membeli ini PAM membeli begini ke Sun. Nah, pada saat itu ketika Sun membeli sahamnya, dia akan mencatat investment in PAM pada cash 140. Ya, jurnal yang ini. Yang awal tadi. Saya enggak deh. Jauh di awal ya. Ya. Jadi waktu beli 140 ini ya, yang beli 140 ini, maka akan dicatat investment in PAM pada cash oleh Sun. Nah, pada saat yang sama, maka PAM harus membuat ayat jurnal untuk melakukan penghentian saham. Caranya adalah capital stock di debit 10%, retain earnings di debit 10%, di kredit investment in Sun 140. Jadi investment in Sun-nya dikurangi dari 540 ke 100, hanya 400.000. Ayat jurnal ini secara otomatis akan mengubah
capital stock sama retained earnings yang angkanya ini menjadi yang angkanya ini. Sehingga nanti di kertas kerja konsolidasi, ya, saya langsung masuk ke kertas kerja konsolidasi. Lihat, angkanya 900. Ya, angkanya 900, kemudian retained earnings-nya $360. Ya, 900 sama 360. Beda dengan ini, yang sebelumnya. Kalau yang sebelumnya, retain capital stock-nya 1000, retain earnings-nya, ini saldo ini ya, yang sebelumnya ya, jurnal ini apa, kertas kerja sebelumnya. Nah, 100.000, kemudian retain earnings-nya 400. Jadi, dengan jurnal yang ini, nanti, dia di kertas kerja konsolidasinya, maka capital stock akan sejumlah 900, retain earnings 360. Itu satu ya, perbedaannya ini satu yang harus kalian ini. Jadi ingat, ketika subsidiary membeli saham parent, maka pada saat yang sama saham parent dan retain earnings terkait di-retire, dihapuskan, dihilangkan. Nah, di sini yang jelimet adalah, nggak jelimet tapi nggak terlalu, parent punya share 90% income dari subsidiary, betul? Ya. Jadi kalau subsidiary punya income sebesar 60, ya, maka parent itu 90% dari 60. Tapi ingat, subsidiary ini bukan cuma 60 separate income ini. Dia juga berhak mengakui 10% dari P. 10% dari P 100.000 tambah 90% dari S. S-nya berapa? Ya tergantung angka P. P-nya berapa? Tergantung angka S. Ya kan? Limit di sini. Tapi untung kita belajar matematika. Jadi dengan kita buat begini, income dari P termasuk mutual income yang separate ditambah mutual income itu kita anggap P. Maka P sama dengan separate income-nya dari PAM 100.000 ditambah 90% dari S. S juga sama, separate income-nya 60.000 ditambah 10% dari P. Kita ketemu persamaan. P sama dengan 100.000 kali 90% S, S sama dengan 60.000 kali 10% P. Kita substitusi, kita ketemu P 169.231, 76923. Kalian bulatkan kesatuan aja ya. Kalau jumlahnya nanti uangnya jutaan, boleh kalian bulatkan ke ribuan, biar kalian ngitungnya nggak salah-salah. Ya. Ketika dijumlah, angkanya ini 246.156. Oh ya nggak mungkin ya, orang net income dua-duanya hanya 160 kok. Ya. Berarti harus ada perhitungan lain lagi untuk membuat nanti berapa yang diakui oleh PAM, berapa yang diakui oleh S, sehingga total keduanya itu 160. Nah, PAM net income itu yang dimiliki parent, ya. Jadi 169231 ini controlling, ya, C ditambah NCI. Jadi, bentar, maaf ya. Jadi ini 169 ini adalah yang punyanya parent itu hanya 90%. 90% kali 169.231. Sama dengan 152.308. Lalu yang non controlling interest-nya dari mana? Non controlling interest-nya kan untuk kepemilikan pada S, ya. S-nya berapa? S-nya 10% dari 76.923. 76.923. Nah, kalau ini dijumlah 152.308
ditambah 7692 itu sama dengan 160.000. Sekali lagi ya, kita tentukan berapa P sama S. Maka untuk mendapatkan berapa income dari parent dan income dari income dari parent saja, itu 90% dikalikan 169.231. Ya, diperoleh 152.308. Kemudian berapa non-controlling interest share-nya? 7692. Ketika dijumlahkan, dua-duanya akan sama dengan separate income tadi. 152.308 ditambah 7692 sama dengan 160. Ini 10% dari subsidiary, ya, yang parent 90% dari P. Itu cara menyelesaikannya. Nah, kalau sudah ketemu angkanya, jadi ini tekniknya adalah hitung dulu berapa income untuk ke controlling interest. Caranya adalah buat persamaan substitusi, dapat angkanya P, P dikalikan tingkat kepemilikannya 90%. Diperoleh 152.308. Nah, separate-nya berapa? Separate-nya dari P 100. Berarti yang dari investment income adalah 100.000 dikurang 152.308 dikurang 100.000. Itu cara pertama yang paling mudah. Sehingga kita catat investment in Sun 52308, income from Sun 52308. Ya, jadi caranya adalah kita hitung 90% kali P, diperoleh angkanya 152.308, kurangi dengan separate income 100.000. Dapat angkanya 52308. 52308 kita catat sebagai income from Sun. Jadi income from Sun-nya dihitung dengan persamaan matematika. Substitusi pakai rumus. Nah, 52308 ini ya, kita bisa hitung juga dari sini. Kita hitung 90% dari Sun ya, 90 kali 76.923 dikurangi dengan 10% dari P ini. Itu juga sama dapatnya. Jadi 90% kali S ditambah dikurang 10% kali P. Dapatnya 52308. Atau tadi kalau pendekatan saya yang paling mudah adalah hitung dulu berapa ininya, 90% dari ini, kurangkan dengan separate income. Angkanya juga sama. Ya, jadi 52308 itu bisa dihitung dari 90% kali 76923 dikurangi 10% kali 169231. Atau cara lain ini yang saya sebutkan tadi. Nah, kalau sudah, ya udah tinggal dimasukkan karena pasti nanti investment income-nya akan segini. Ya. Investment income-nya akan sekian. Terus non-controlling interest-nya akan segini angkanya. Jadi kita menghitung dulu investment income sama non-controlling interest-nya ini, share ini, pakai persamaan itu di atas. Lalu kalau kita udah tahu angkanya, kita tinggal buat ayat jurnal ininya. Yang pertama A-nya dihilangkan dulu, ya. A-nya dihilangkan. Kenapa kalau ke investment income, investment insan? Tapi ingat waktu kita melakukan equity method, dia mengurangi investment insan. Maka begitu kita mau hilangkan ini, ya kita kembalikan investment insannya ke angka 540. Jadi ini di investment income-nya kita debit kredit, investment insannya kita tambah lagi. Ya. Yang D kita hilangkan investment income. Ingat investment income dari hitungan di atas ya 52308 dikurangkan di sini. Yang C kita hilangkan reciprocal account. Retained earnings, capital stock, investment in Sun dan non-controlling interest. Yang D kita akui non-controlling interest sesuai dengan hitung-hitungan di atas. 7692, 7692. Selesai. Jadi kerumitannya adalah bagi kalian nanti menghitung berapa investment income atau angkanya membuktikan bahwa angkanya segini dan menentukan berapa non-controlling interest. Ada pertanyaan? Sampai di sini.
Saya ingat ini ya, saya ulangi lagi ya. Jadi yang pertama kalau sekalian ingat adalah kalian harus mampu menghitung berapa P sama S ini, lalu menghitung berapa yang akan menjadi net income dari parent atau konsolidasi, berapa non-controlling interest share-nya. Nah, kalau sudah, maka angka yang dari parent tadi pasti masuk di kertas kerja. Atau kalau belum ada, kalian hitung. Di kertas kerjanya pasti sama. Yang harus kalian hitung sebenarnya hanya ini, non-controlling interest share ini. Karena ini angkanya nggak langsung dapat ini. Yang lainnya relatif mudah kalian pelajari. Oke, ada pertanyaan? Izin bertanya, Pak. Halo? Halo, ya. Mohon izin bertanya, Pak, untuk yang kertas kerja. Tadi misalnya kalau di soal sudah diketahui bahwa investment income-nya itu 52308, boleh nggak ya, Pak, diartikan untuk menghitung NCI-nya dari separate income-nya S yang 60.000 dikurangi 52.308. Jadi hasilnya 7.600. Bisa aja. Boleh dari Ya, situ kalau ya, Pak, kamu nggak menghitung sudah bisa aja. Tapi itu dengan asumsi investment income-nya dan hitung dengan benar ya. Baik, Pak. Artinya gini, maksud saya nggak ada salahnya kalian buktikan juga gitu loh. Kan nggak lama itu. Kalau angkanya udah pas ya udah kamu pakai cara kamu aja. Cara kamu betul tadi 160 dikurangi 152.308 kan? Ya. Baik, Pak. Terima kasih, Bapak. Oke. Silakan siapa lagi? Ya. Kalau sebenarnya ini jelimetnya di situ aja sih. Tapi bisa aja nanti dosennya nambahin yang udah kita pelajari di semester lalu. Nah, kalau kalian lupa yang semester lalu tuh repot juga. Ya. Ya kadang-kadang dosen gitu, dia nggak mau ngelihat kalian apa seneng gitu, dibikin agak susah-susah dikit gitu ya. Ya terima aja lah nasib. Namanya juga mahasiswa. Nah, bagaimana tahun berikutnya? Tahun berikutnya sama, kita buat persamaan dulu ya. Nanti dapat berapa P, berapa S. Nah, terus kita hitung P-nya berapa? P-nya 90% kali ini, kali 210.989 ya. Ini kan kali 90%. Itu net income-nya atau controlling, itu nanti net income dari consolidated. Lalu non-controlling interest share-nya berapa? 10% kali 101.099. Dibulatkan saja. Dapat angkanya. Ya, sehingga totalnya sama dengan separate income-nya. Separate income-nya berapa? 200. Ya, 120 tambah 80, 200. Nah, kalau sudah, kalian tahu jurnalnya seperti apa. Ini kan dividen ya. Ada dividen sebesar ini 40, sehingga diakuis 36. Kemudian investment insan, lalu kita ingat ya, kalau ada dividen yang 10, kita sama nih sama yang di itu tadi. Sama yang di treasury. Jadi dividen yang 10% yang diterima oleh subsidiary itu bukan dividen, jadi harus dihilangkan 6.000, debetkan ke investment insan. Dengan demikian nanti saldo akhirnya investment insan saldo awal ditambah investment income dikurangi dividen tadi 6.000 dikurangi dividennya dari SAN 36 492.198. Nah, tinggal dimasukkan. Jadi yang penting kan iya ini angkanya ini. Itu kan dari hitung-hitungan tadi ya. Yang kedua angka ini juga dari hitung-hitungan. Udah yang lainnya sama. Dividen income dihilangkan ya. Bersama dengan investment income from SAN. Ini bersama-sama. Kemudian dikurangkan ke dividen yang itu subsidiary, ya, mengurangi investment insan. Ya, yang A itu ini memindahkan investment income ke investment insan, mengembalikan. Yang B menghilangkan ini income, ini B. Income-nya ada dua, investment insan sama dividen income. Ya. Yang C reciprocal account, yang D memunculkan non-controlling interest. Jadi kuncinya, ini satu, kalian bisa menggunakan ini, ya persamaan ini. Kemudian berapa untuk parent, untuk non-control, untuk controlling interest berapa, non-controlling interest berapa. Lalu jurnalnya jangan lupa
karena ini ada satu jurnal baru tadi, ya. Kemudian ngecek ke saldo akhirnya 492.198. Ya. Ini kan 492.198 nih. Nah, 492.198. Lalu jurnalnya hanya nambahin aja nih. Sisanya sama. Oke. Ada pertanyaan? Nah, di sini ada satu yang saya cukup lama nih mempelajari. Kenapa angkanya segini gitu ya. Tapi saya bantu kalian lah. Ini untuk menentukan berapa P, berapa S. Jadi berapa kenaikan asetnya. Ya, berapa kenaikan aset dari P sama S. Nanti untuk menghitung berapa kenaikan dari itu, dari retained earnings-nya. Nah, setelah saya hitung, ini adalah untuk P yang 196 ini, itu diperoleh dari aset di akhir 2017, ya, itu 1056, itu di exhibit 98. Ya. Aset, ya, saya cari dulu. Lama sekali saya dapetin ini. April 2017. Nah, ini other asset, ya, other asset 1056, ya. 1056 itu di worksheet, ya. Other asset dikurangi dengan other asset awal pada saat akuisisi, ya, itu ada di halaman 310. Jauh di depan. Nah, sini. Ini other asetnya 960. Maaf, ini 860. Ini dari 1,4 dikurangi 540. Ini asetnya ya, dapat 860. Sehingga kenaikan net asetnya diketahui 196. 1056 ditambah ini. Nanti saya bisa ini ya, saya bisa kirim ini ke WA lah kalau kalian bingung. Terus yang S 106 ini dari mana? Itu juga ada hitungannya di sini. Nah, ini nanti bisa digunakan untuk mengecek kenaikan net aset. Tapi kalau kalian nggak ngerti ini juga nggak apa-apa. Tapi silakan kalau mau dipelajari ya. Saya nggak apa. Dia ingin membuktikan berapa angka ini, angka-angka di sini nih. Angka retained earnings-nya berapa, terus non controlling interest-nya berapa. Dari kenaikan net asset. Saya langsung masuk ke yang berikutnya. Bagaimana kalau yang di bawah seperti ini? Ya. Nah, kalau yang di bawah seperti itu, kita ambil satu contoh. Di sini ada PAL mengakuisisi 80% dari SET pada tanggal 2 Januari 2016 dengan 260. Nah, kita tahu di sini capital stock sama retained earnings-nya 300 ya. Di sini ada implied total goodwill sebesar 25.000. Jadi kita dikasih itu aja ada goodwill 25.000 di sini. Karena kalau dihitung kan ini cost-nya 260, 80% ditambah 200 ditambah 100 itu 300 kali 80% itu 8 kali 3 250, 20.000. Berarti di sini ada aset yang itulah yang nilainya nggak sesuai dengan fair value sehingga total goodwill-nya 25.000. Kemudian yang di sini juga sama, ini goodwill-nya 10.000. Ya. Kalau nggak dikasih tahu goodwill-nya, maka kita hitung normal. Ya. Tapi kalau dikasih goodwill-nya, tinggal kita pakai. Kemudian yang ketiga, ini TON membeli 10% dari SET. Ya, dengan harga 40.000. Di sini tidak ada goodwill. 200 tambah 200 kali 10%, 400.000. Ini. Di sini 150 dikali 70,
70 kali 35. Yang penting ini saya nggak siap itunya. Tapi yang penting ada goodwill di atas sama tidak ada goodwill di bawah. Nah, ini situasi per 31 Desember 2017. Jadi khusus kalian lihat ya, yang ini di Januari 16, ini awal Januari 2017, tapi yang set ke ton itu di akhir 2017. Berarti nggak ada income karena sama-sama di akhir 2017. Nah, kita tahu nanti dari PAL ke set, ya, dari PAL ke set itu investment income-nya di akhir bagaimana ngitungnya? PAL memiliki set, kan nggak resiprokal ya, dia maksudnya nggak mutual, dia satu proses biasa saja, 80% gitu. Jadi ini gampang menentukannya. Caranya adalah cost-nya 260, 260, kemudian ditambah 80% dari income dikurangi dividen 2016, 32.000, kemudian ditambah yang 2017. Nah, ini 2017 ada di sini. 2017 itu set itu terus ini nggak ada ya, nggak ada ini. Jadi kita tahu lah, ini informasi aja. Jadi ada income dikurangi dividen di 2016 sebesar 40.000, kemudian income dikurangi dividen 2017 sebesar 60.000 kali 80%, sehingga saldo akhirnya 340. Nah, kemudian dari ini yang ton 10% ke set itu pasti 40.000 karena kita akuisisi pada tanggal ini pasti nggak ada transaksi apapun, ya. Dan kita asumsikan dia menggunakan cost method bukan equity method, ya. Walaupun dia bisa pakai equity method karena kepemilikannya di sini 60%, jadi dia bisa ngatur, bisa aja. Tapi kita asumsikan cost method. Ya. Nah, kemudian kita tahu ini untuk yang set ke ton, ya, itu cost-nya 112, lalu dividen income dikurangi dividen 2017 itu sama dengan 30.000. Sehingga kita ketemu saldo akhir per 31 Desember 2017 untuk yang dari PAL ke set, ya, investment in set yang oleh PAL, kemudian investment in set oleh ton, ini, kemudian investment in ton oleh set. Nah, kemudian kita punya informasi ini, income dari masing-masing, PAL, set, sama ton. Kemudian ada dividennya. Nah, yang penting di sini, set sama ton. Ya, yang paling penting. Tapi celakanya, PAL ini tergantung dari set tergantung dari ton tergantung dari set. Jadi kita harus buat 3 persamaan. P dulu berapa? Tapi P ini wajib lah, karena sepanjang kita tahu S itu gampang. Yang harus kita selesaikan adalah S sama U, karena ini yang mutual. Jadi ini rumusnya seperti yang sebelumnya. 51.000 ditambah 0,7I, kemudian ini 40.000 ditambah 0,1 S. Kemudian ini disubstitusi, S sama U disubstitusi, kita ketemu S 84946, U 48495, maka P-nya langsung bisa kita ketahui, tinggal dikalikan aja dengan S ini. Ya. Lalu kita hitung, khusus untuk controlling, ya, khusus untuk controlling ini angkanya. Karena dia tidak ada mutual, jadi langsung angka ini kita pakai, ya, 179.957. Nah, non controllingnya berapa? Ya udah tinggal kita kalikan aja. Yang pertama adalah non controlling share pada set income, ya. Yang set itu kan dimiliki sebesar berapa? 10%-nya kan? Coba lihat, tunggu. Biar saya ini. Jadi set ini 80% dimiliki oleh PAL. Oke?
10% dimiliki oleh ton. Oke. Berapa NCI-nya? %100 dikurangi 80% dikurangi 10%. Paham? Paham, Pak. Ya, makanya di sini non-controlling interest-nya dari set hanya 10%. Nah, investment in ton dimiliki hanya 70%. Berarti yang 30%-nya adalah NCI. Ya, oleh karena itu dikalikan 30%. Dari angka yang sudah ditentukan di sini. Jadi di sini kuncinya yang harus kalian pahami, kok ini 10%, bukan 20%. Ya, harusnya kan 20% kalau 80%. Karena yang 10%-nya dimiliki oleh pihak dalam. Sehingga yang benar-benar pihak luar hanya 10%. Nah, kalau sudah ketemu angkanya, angka-angka ini, ya, kalian hitung nih, di sini, berapa investment balance-nya. Karena ini cost method, nggak ada perubahan. Ini equity method, ya. Berarti 133, ya. Kalikan, tadi udah kita hitung kan, berapa ini investment-nya, ya, investment income-nya. Nah, tinggal kita hitung aja investment income-nya. Yang pertama, PAL, dia akan mengakui 84.946, ya, punyanya S, ya, punyanya S, kan PAL dimiliki ini ya, biar nah ini kembali ke atas ya. PAL punya S, jadi kita bereskan yang S dulu. Income dari S berapa? Di hitungan kita. Income dari S itu 84.946. Kalikan 70%, kalikan 80% kan, dimiliki 80%. 67.987. Kemudian dikurangkan dividennya. Habis itu yang ini investment income yang dicatat oleh set untuk ton, ya, untuk ton, yang dari ton. Berapa yang tonnya? Yang tonnya adalah U, ya, 48, ini harusnya T aja nih biar gampang, 48495. 48495 kali 70%. Dikurangkan dividen, dapat angkanya saldo akhir. Nah, kalau sudah, kita masukkan booking papers. Kuncinya di mana? Kuncinya adalah ini. Ini 67957, 67957, kemudian setnya 33946, ya kan? Nah, kalau ini dividen income bisa bisa dihilangkan tadi, kita hilangkan aja dividen income ke dividen, ya. Ini langsung aja dividen income ke dividen, karena ini yang bayar dividen kan, yang mencatat dividen income ini ton, kurangkan aja ke dividen di sini. Nah, di sini itu tidak ada equity methodnya. Kalau parent langsung subsidiary, maka akan ada jurnal investment insan pada dividen, ya kan? Tapi kalau di sini karena itu ada di subsidiary, nggak dicatat sama parent. Tapi kita mesti tahu bahwa dividen yang ini sama dividen yang ini itu harus saling menghilangkan. 3.000 ini nggak ada dividennya, nggak ada dividen income, juga dividen dari set ke ton ini bukan 30 tapi hanya 27.000, makanya dikurangkan 3.000. Nah, kemudian A sudah selesai, B tadi kan kita dapat hitung-hitungan ya, berapa dari sini nih, dari tabel ini. Atau kalau working paper saya sudah ada angkanya, ya udah kalian ini angka ini kalian kredit, kalian debit, kemudian itu pasangannya pasti dividen 14.000. Dividen 14.000 itu dividen yang ini ke pihak luar ya. Sebesar karena ini subsidiary 70% dari ini. 70% dari
dari 20.000, 14.000, 30%, ya 70% dari ini ya, 70% 14.000. Lalu koreksi ke investment in ton, investment in ton, ya. Kemudian yang C kita hilangkan income dari ini investment inset yang ada di PAL. Kurangkan dividen 80%, 24.000. Koreksi ke investment inset C, ya. Yang D reciprocal account dari ton. Ya. Retained earnings, capital stock. Jangan lupa ada goodwill 10.000, ya. Investment inset-nya saldonya akan 0. Investment in ton saldonya akan 0, sisanya masuk ke non-controlling interest 57.000. Yang E, reciprocal account untuk set. Earning set, return earning set kita debit, capital stock kita debit, ada goodwill 25.000, kemudian investment inset-nya kita hilangkan jadi 0, ya. Selisih. Kemudian jangan lupa investment inset-nya ada 2, ya. Yang 80% ini sama yang 10% pada yang dicatat oleh ton. Jadi dua-duanya harus dihilangkan. Sisanya masuk ke non-controlling interest hanya 10%, 45.000 yang E. Yang F kita catat berapa non-controlling interest share-nya. Udah kita hitung tadi. Nih. Ya. Udah kita hitung 8495 FG 1455 ini. Jangan lupa itu tadi ada ininya. Ada apa? Ada dividennya. Jangan lupa F sama G tadi, ya. Kalau set itu tinggal 10%, makanya 3.000, ya. Kemudian kalau yang pada ton masih 30%, 6.000. Munculkan sebagai non-controlling interest pada set sama pada ton. Ya, selesai. Jadi di sini yang agak jelimet ada 2 tuh, ada 2 ini income from set dan sebagainya. Pada saat yang sama ada proses untuk yang terkait dengan mutual holding. Ya, itu jadi agak jelimet di sini. Tapi saya yakin kalau kalian berlatih, kalian bisa. Nah ini bagian, ini materi kita untuk pertemuan ini ada pertanyaan. Saya agak ini ya, saya mohon maaf ya, karena ini menurut saya sih harusnya selesai satu area latihan. Cuman karena kita pakai Zoom, saya nggak bisa pakai kayak gitu. Saya nggak bisa mengendalikan kalian. Jadi kalau saya maunya, ya udah saya bahas dulu beberapa perhitungan sampai selesai, habis itu kita latihan. Ada pertanyaan? Belum ada? Kalau belum ada ya, ketua kelas nanti saya minta membagi, kita ini 3.10 di saya ya, kita anggap nanti 3.11 atau 3.12, kita break sampai 3.50 ya. Tapi saya minta kalian mengerjakan pertama exercise 93, 99, 910, 911, 912, 913. Ya, itu terserah kelompoknya. Terus kan kita masih ada problem ya, kayaknya belum sempat, tapi kita cari waktu nanti. Gampang itu. Problem yang sekarang ada 4 problem. Nah, problem 4 sama problem 94 sama 95 itu dibagi ke masing-masing satu kelompok. Problem 96 sama 97 itu masing-masing ke 2 kelompok. Ya. Paham ya ketua kelas ya? Exercise-nya satu exercise satu kelompok. Problemnya problem 4 sama 5 itu ke satu kelompok masing-masing. Problem 6 sama 7 ke 2 kelompok. Nanti akan saya tagih kalau ada waktu. Kalau kalian mengerjakan cepat ya saya minta. Tapi kalau enggak, yang pertama konsentrasi dulu di exercise 93, 99, 910, 911, 912, 913. Kalau nanti masih ada sisa waktu, maka saya minta yang minggu lalu
91, 92, sama 93 ada yang bisa presentasi. Kalau waktunya ada, kalau nggak ada ya sudah. Ya, paham ya? Baik, Pak. Oke, sampai ketemu jam 3.50. Selamat mengerjakan. Silakan kalau mau bikin breakout room dan sebagainya. Ya, saya sementara off dulu kamera sampai